Perayaan Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober kemarin dirayakan dengan memperkuat kreativitas anak muda. Komisioner Komnas HAM RI akan membantu pengungkapan kasus pembunuhan ASN Semarang yang hingga kini belum dapat terungkap. Google Food Doodle menampilkan ilustrasi unik dengan tema merayakan tempe mendoan dalam rangka memperingati 400 tahun usia tempe. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Komisioner Komnas HAM RI mendatangi Polrestabes Semarang untuk membantu mengungkap misteri pembunuhan ASN Bapenda Kota Semarang Paulus Iwan Budi Prasetyo. Hingga saat ini penyelidikan dan pengungkapan kasus pembunuhan dan pembakaran belum bisa diungkap. Pas penemuan jalannya. Misteri pembunuhan ASN Bapenda Kota Semarang Paulus Iwan Budi Prasetyo yang juga saksi korupsi alih lahan ASN Bapenda Kota Semarang hingga kini belum terungkap. Untuk mengetahui sejauh mana penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Semarang, Komisioner Komnas HAM mendatangi Mapolrestabes Semarang. Dalam pertemuannya secara tertutup dengan Kapolrestabes Semarang, Komisioner Komnas HAM BK Ulum Hapsara akan membantu upaya pengungkapan kasus yang menimpa Iwan Budi Prasetyo. Berkomitmen untuk ikut membantu penanganan kasus ini supaya terang, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu supaya mencari jalan, gitu ya, mencari jalan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polrestabes ini bisa jalan. Itu. Jadi begini, kalau terkait dengan instansi-instansi lain, nanti saya juga akan koordinasi, gitu ya. Artinya, misalnya kalau perlu Komnas HAM koordinasi dengan Panglima, gitu. Panglima supaya Panglima juga kalau memang ada keterlibatan oknum TNI kan bisa ditindaklanjuti. Itu kalau ada ya. Jadi dan itu yang pun demikian nanti Komnas HAM kalau memang diperlukan dengan tidak hanya dengan Panglima TNI atau ada pihak-pihak lain yang diperlukan, kita akan koordinasi. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban mendukung upaya Komisioner Komnas HAM dalam penuntasan kasus pembunuhan dan pembakaran terhadap ASN Bapenda Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Kami mengharapkan poinnya tadi ya, disampaikan bahwa Komnas HAM akan membantu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan Panglima TNI misalnya. Juga tentunya dengan Menko Polhukam dan LPSK sendiri, karena mungkin ada beberapa hal yang harus dibantu oleh rekan Komnas HAM untuk supaya membantu polisi untuk mengungkap ini selekasnya gitu loh, dan tidak berlarut-larut. Hingga 2 bulan lebih kasus pembunuhan dan pembakaran yang menewaskan ASN Bapenda Kota Semarang tersebut belum terungkap. Iwan Budi sempat menghilang sebelum ditemukan tewas terbakar di kawasan Pantai Marina Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Memaknai Sumpah Pemuda bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan Sekolah Menengah Atas Darul Hikam Jalan Supratman, Kota Bandung, yang menitik beratkan pada penguatan kreativitas dan cinta tanah air dengan kolaborasi bersama. Di momen peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober, digelar penguatan kreativitas dan cinta tanah air oleh Sekolah Menengah Atas Darul Hikam, Kota Bandung. Sebagai para pemuda Indonesia, generasi penerus bangsa ini diberikan pemahaman dalam mengembangkan kreativitas dan juga memperkuat nilai-nilai keagamaan. Anak-anak ada lomba puisi tentang perjuangan pemuda tentunya yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga ada stis kontes, itu mereka pidato bahasa Inggris, itu juga tema-temanya sama ditentukan untuk ke arah perjuangan pemuda-pemuda untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian juga ada kuis, itu ranking 1, itu juga pertanyaan-pertanyaannya sekitar itu juga, dan diakhiri dengan motivasi dari Presiden BEM Unpad mantan itu tahun berapa,
untuk memberikan motivasi kepada mereka supaya lebih semangat lagi mengisi kemerdekaan. Dari ya, mereka sadar apa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Nah, apalagi kita sekolah Islam, jadi sebagai pelajar Islam harus seperti apa. Dan yang keduanya harapannya bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa yang lain, minimal sekolah-sekolah SMA Islam yang ada di Kota Bandung. Ya, bisa. Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan di tiap-tiap sekolah di Kota Bandung dinilai dapat memperkuat karakter sebagai pemuda. Mulai dari penguatan ekstrakurikuler, memperdalam kebudayaan, serta memberi ruang yang luas bagi unjuk kreativitas dan inovasi. Ya, bisa tahu bahwa sesungguhnya semangat patriotisme dan nasionalisme itu masih belum padam. Dan sebagai peringatan tanggal 28 Oktober ini, kita juga mengundang banyak pemuda untuk lebih nasional dan patriot, dan kita menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah membangkitkan semangat-semangat pemuda hingga zaman sekarang. Lomba puisi yang bertemakan Sumpah Pemuda, terus ada speech contest juga, dan ada lomba ranking 1 dan games-games lainnya juga. Nah, buat lomba puisi, kenapa kita ada lomba puisi? Karena buat kami sendiri di siswa-siswa SMA itu banyak sekali berpotensi dalam bidang sastra, hanya saja belum ada tempat untuk dituangkan. Jadi dengan adanya lomba pemuda ini, kami berharap para siswa dan siswi bisa saling menuangkan bakat mereka. Di era modern seperti saat ini, banyak pemuda Indonesia yang berprestasi dan dilirik mata dunia. SMA Darul Hikam pun bertekad untuk dapat mengangkat derajat bangsa Indonesia dengan melahirkan pemuda-pemuda yang unggul, cerdas, dan kreatif. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah, bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih di kabar Indonesia pemirsa, memperingati 400 tahun usia tempe makanan ikonik asal Indonesia, Google Food Doodle menampilkan ilustrasi unik dengan tema merayakan tempe mendoan pada hari ini. Kami telah merangkum informasinya untuk Anda. Pemirsa Lingkar TV, ketika Anda membuka laman Google pada hari ini, Anda akan menjumpai hal yang unik yang tak biasanya tampil dalam laman tersebut. Pada hari ini Google menampilkan karya yang bertajuk merayakan tempe mendoan lewat Food Doodle atau Foodle yang diilustrasikan oleh artis tamu yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah, Reza Dwi Setiawan. Dan pemirsa, tempe atau tempe mendoan biasanya terbuat dari kedelai, tetapi dapat dibuat dari kacang-kacangan dan biji-bijian dengan proses fermentasi yang sama. Sedangkan mendoan adalah makanan tempe goreng yang berasal dari Ekskarisidenan Banyumas, Jawa Tengah. Kata mendoan sendiri berasal dari bahasa Banyumasan, yaitu mendo, yang berarti setengah matang atau lembek. Dengan demikian, tempe mendoan artinya kegiatan memasak dengan minyak panas yang banyak dengan proses memasak yang cepat, sehingga masakan tersebut tidak benar-benar matang atau setengah matang. Menurut keterangan di situs resmi Google, tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, dan tercatat dalam Serat Centini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Untuk tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus. Dengan ciri bentuk yang tipis, pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi 3 macam, yakni mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Tempe mendoan asal Banyumas ini dinilai sebagai salah satu varietas tempe goreng yang merupakan bagian ikonik dari masakan Indonesia. Pudel tempe mendoan hari ini ditampilkan sebagai bentuk memperingati 400 tahun usia makanan fermentasi asal Indonesia tersebut dan telah resmi terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan pada Oktober 2021 lalu. Nah, gimana nih Sobat Mendoan? Sudah menyantap mendoan kah hari ini? Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.